Saya mah sederhana, cari Mahari Muhammad baru, cari Hugeng baru. Saya setuju banget soal shock terapi yang Bang RR sebut tadi, Mas Bukan BM. shock terapi, habis itu you benerin sistemnya. Nah, Jangan hanya shock terapi, terus shock terapi terus lagi. shock terus. Shock terapi dulu, sistem benerin. Inilah momentum kalau kita ingin membenahi Indonesia. Tapi rakyat makin lama, kalau aku baca di sosial media, makin marah terhadap kelakuan mereka. Semi nih kawan kita juga Iya, ya. kan? Pajak kita dipotong, terus kita pula yang harus lapor lapor. ngisi SPT. Habis itu mereka bosnya pura-pura kaget. Ini kan suara-suara gini Iya. semua nih Bang, isi Twitter Nah, nih Bang. mudah-mudahan jutaan lagi kayak Sami ini makin banyak. Iya, tapi Sehingga efeknya terjadi Sambo jilid 2 di Iya, dalam tapi bidang efek pajak. nanti Sampai efeknya tapi orang jadi nggak mau bayar pajak dong. yang Orang jadi ini dong ngemplang. Kalau dong. ada pembenahan, mereka semangat bayar pajak kok. Oh, asal tadi ya Iya. serius dibenahi, Iya, ada iya, shock pasti. terapi Iya. ya kan. Orang dirangsang untuk iya. berpartisipasi seperti Iya, yang BHM iya. bilang tadi. Iya, iya, Dengan iya. apa? Dengan bahwa ini menjadi instrumen distribusi dari kesejahteraan. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita itu betul-betul banyak yang lurus dan amanah. Miskin-miskin dia. Miskin-miskin akibatnya. Bung Hatta, zaman Orde Baru juga banyak. Pak Sutami, Menteri PU, pada Kementerian Bahasa, miskin banget. Profesor Slamet, Imam Santoso, ya kan? Tapi kan Jadi negara orang- juga orang- miskin Bang waktu No, itu. no. Yang lain teman-temannya kaya raya. Oh iya, Kamu jangan salah. Dia ciptakan kultur baru gitu loh. Maksud saya, let us rely on people power. Let people power push for change. Banyak nih ini salah satu dari banyak sekali tweet teman-teman di Twitter gitu ya Mas, civil society yang ini misalnya gini dari Monstera ya, Monstreza. Yuk Dirjen Pajak hentikan bullshit, buang-buang waktu buat wajib pajak lapor. Kalian yang potong gaji saya cukup kantor, kalian saja yang setor, bukti potongnya ready. Nah gitu. Jadi ada orang nggak usah bayar pajak nggak usah lapor SPT ini kan Bukan hanya Dirjen Pajak. Departemen-departemen yang basah. Sebetulnya kan kuncinya di corporate culture-nya. Iya betul. Bambang paling ngerti nih corporate culture. Ya, nah corporate culture itu hanya bisa diubah kalau bosnya memang dikenal clean, dikenal tegas gitu. Mulai dari kepalanya dulu. Nah habis itu harus ada shock terapi. Ya pakai data tadi atau apa. Ya di short aja gampang kok, nggak sulit-sulit. Ya sama Ari aja bisa 100 orang dipecat kalau kata Bang kan? RR kan. Pecat aja sikat. Yang lain pasti kapok setengah mati. Tapi kan ini persoalannya sistemik sampai ke akar rumput berarti Bang. Maksudnya kalau kan artinya tadi Kalau nggak you sempat nanya ngomong kayak nyinggung gitu, Gayus kan tadi kan. ini nggak mungkin pembenahan soal korupsi KKN. Karena Jokowinya nggak benar gitu loh. Iya kan? enggak Bang, maksudnya Kalau kalau dari atas, kalau pakai cara Rizal Ramli 3/4-nya bisa hilang semua Bang ya kan, nggak jalan ini Itu yang negara, Bang. dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk membersihkan polisi Hong Kong. Dulu kan polisi Hong Kong main narkoba, pelindung kejahatan. Pemerintah Inggris pecat dulu semuanya, diseleksi ulang. Yang diterima dari bekas staf yang lama hanya 1/4-nya, sisanya rekrut yang baru. Georgia lebih sadis Bang, cuma 10% yang diterima 10%, baru. ya. Jadi kadang-kadang perlu karena ini sudah culture-nya udah merasuk gitu loh. Sudah sangat ide. Dari hulunya gimana Bang? Kan ada sekolah-sekolah pajak, sekolah stan gitu. misalnya. Ini kan ini ada ngaruhnya juga nggak Bang? Nah, Tuan Rizal? Hulunya ya, tempat Kak. produsennya sumber daya manusia yang ada di Kementerian Keuangan itu. Sebenarnya teorinya ada itu. Soal teorinya tuh sebetulnya ya kalau di dalam satu institusi itu kira-kira disebutnya tuh mungkin 5% itu malaikat, 50% tuh benar-benar setan gitu. Yang sisanya ikut yang menang aja gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya kalau mau ada reformasi, jadikan yang malaikat itu pimpinan, tindak yang setan itu, sisanya ikut kok. Pasti ikut. Pasti ikut. Dari tadinya kelihatannya setan semua gitu, tiba-tiba jadi kayak malaikat semua. Nah,
memang problemnya itu seringkali ini problem politik dan moral itu harus ada amnesti kan kepada yang 90% ini. Ya kan? Pemutihan ya. Nah, dengan syarat seperti di Hong Kong itu juga. Di Hong Kong itu kan ada amnesti. Nah, tapi ada syarat dari amnesti itu. Kamu hanya bisa dapat amnesti kalau ngakuin semua dosa dan dicatat supaya itu bisa jadi diagnosa. Gitu. Dan ada jumlahnya biasanya kayak di Hong Kong tuh kalau korupsinya di bawah berapa diakui, bayar pajaknya, diamnesti. Nah, problemnya ketika saat mau amnesti itu kan yang abu-abu seperti sampai abu-abu pekat seperti apa? Itu berantemnya tuh di kalangan yang abu-abu. Jadi, katakanlah kalau misalnya yang tingkatnya paling malaikat 10, yang tingkat paling setannya tuh 1 poinnya. Nanti problemnya tuh antara yang 9 sama 8 mana yang benar? 8 sama 7 atau berapa? Di amnesti itu di level berapa? Itu ada problem. Tapi kalau itu bisa dilakukan kayak di Hong Kong, jadi. Kalau itu nggak bisa dilakukan, ya seperti KPK kita, itu terjadi di Afrika Selatan kan. Akhirnya dilemahkan, korup lagi. Nah, salah satu yang kalau mengenai kayak gini kan waktunya lapor SPT nih Bang Rizal. Oh, akhirnya orang banyak yang jadi udah mulai rame di sosial media saling mempengaruhi. Gua nggak usah bayar pajak gua nggak usah lapor SPT kah. Nah, dari momentum ini selain momentum perbaikan tadi, ada momentum yang sebaliknya nggak? Tingkat kepercayaan orang, tingkat kepatuhan orang bayar pajak. Jadi justru dipertaruhkan di sini nih dengan momentum ini. Sebenarnya ada caranya kalau mau ya. Saya kasih contoh. Waktu saya jadi mahasiswa di Amerika, Bang Rizal juga ngerasain. Kita tuh sebagai mahasiswa beasiswa itu hidup di bawah garis kemiskinan kan. Jadi kita tuh malah rajin isi SPT. Karena begitu kita ngisi SPT ternyata kita di bawah garis kemiskinan, nggak sampai 2 minggu langsung dikirim duit kita dari pemerintah. Lumayan waktu itu $2.000-3.000 langsung kita jalan-jalan keliling tuh. Nah, di Indonesia nggak ada sisi itunya. Jadi kalau semua orang itu, termasuk orang miskin, kalau kamu mau dapat duit, kamu mesti isi SPT. Begitu SPT kamu masuk, kamu di bawah garis kemiskinan, langsung pemerintah kirim duit, celak. Itu pasti akan berubah, langsung akan timbul. Ternyata pajak itu memang untuk retribusi, distribusi dari kekayaan. Sekarang itu kan kesannya pajak itu pemalak. Iya, jadi duitnya buat pejabat, kira-kira gitu. Coba kalau di-create kayak di Amerika. Ternyata pajak itu cara mekanisme menyalurkan dari yang berlebihan uangnya kepada yang kekurangan for some reason. Di bawah garis kemiskinan lah. Jadi orang itu bayar pajak tidak hanya merasa bayar ke negara, tapi melakukan amal seperti bayar zakat, seperti bayar persepuluhan. Lebih spiritual ya. Ada unsur spiritualnya. Tapi saya udah ngusulin ini ke orang-orang pajak lama. Mereka males. Kenapa? Karena sistem manajemen pajak kita itu, yaitu ngejar targetnya itu jumlah uang yang dihasilkan. KPI-nya itu. KPI-nya itu. Sehingga mereka ngapain ngejar-ngejar orang yang pajaknya rendah. KPI gua kapan tercapai? Akhirnya dia sibuk cari yang big fish aja. Berburu. Jadi saya ingat waktu saya jadi reporter di Tempo, merasa pajak nih sangat hebat. Saya daftar mau dapat NPWP, ditolak waktu itu sama pajak. Alah lu segitu ngerepotin gua. Karena ngabisin waktu saya meroses. Target aku jauh dari tercapai kan daripada ngurusin. Effort sama ngurusnya. Jadi pendekatan manajemen pajak yang kepada untuk pendapatan pemerintah. Ini paradigma yang salah. Pajak itu adalah untuk pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kewajiban. Karena itu kalau saya nih momen saya kalau saya bantu Bang Rizal jadi tim lawan pajak, yang pertama saya ubah paradigmanya. Saya masuk satu ya Mas. Jadi bayangin kalau tiba-tiba orang yang sibuk ngisi pajak ini orang-orang miskin kan, orang-orang nggak tahu itu karena dia begitu ngisi pajak nggak berapa lama masuk ke akunnya. Insentif. Ya yang namanya itu loh BLT, bansos ya. Langsung dapat BLT. Jadi jangan paradigma punishment aja. Kalau nggak bayar pajak lo akan dikejar, akan di apa gitu. Tapi ada insentif juga yang kita sementara bisa sekarang kesannya itu jadi kayak pajak zaman kolonial. Pemalakan orang-orang punya duit untuk
pejabat kan bukan itu maksudnya Ya, pajak. Ada bukunya itu, BM. Multatuli itu loh. Ya bahkan zaman VOC dulu kan Masa itu dilelang loh dulu. Iya. Jadi kapten Arab atau kapten Cina namanya tuh, itu siapa yang bisa menjanjikan VOC jumlah pajak makin gede dia itu makin dia. Nah nanti dengan itu dia berhak malah komunitasnya. Tahu nggak BM? Multatuli judul bukunya Pak. Apa? Max Havelaar itu. Itu satir kata ada yang Iya, mengatakan. Dari kata maklar. Maklar ya. Tapi Belanda tuh maklar tuh jabatan terhormat loh, ya kan? Iya enggak? Iya. Iya enggak pakai R. Max Havelaar ya. Iya. Maklar. Itu kata nature birokrat kita dari Iya. dulu yang Iya. maklar. Maklar. Nah, itu cara multatuli. Multatuli. Iya, jadi memang pajak itu harus mengubah citranya dari pemungut pajak buat pemalak gitulah dalam tanda bahasa kasarnya menjadi orang yang mengumpulkan infak zakat itu untuk orang miskin kira-kira gitulah. Lebih partisipatif gitu. Iya. Dan itu kelihatan, bayangin. Kolaboratif dan partisipatif. Jadi bayangin, Anda bisa bayangin ya di pertengahan bulan April itu 100 juta orang Indonesia happy karena dapat BLT itu. Iya. Insentifnya terasa. Ini bahaya nggak Bang? Ya Kalau gimana? orang- gimana? Kan ini yang potensi main ini yang kalau bahasanya Bang RR tuh peng-peng gitu kan. Kalau Multatuli itu Max Havelaar itu kan. Iya. McLaren ya. Satu leadership itu kan rakyat tahu kok kelakuan orang-orang. Ya, saya mah sederhana, cari Mari Muhammad baru, cari Hugeng baru. Nah dulu waktu Ya, Bang RR di ini dengan apa dulu Ginanjar gimana dulu? itu Pelajaran-pelajaran. mah kasus lain lagi. Tapi Itu lain. sebetulnya kalau ahli corporate culture yang udah terbukti itu Agus Marto temannya Bang Rizal juga kan. Ya. Ya kan dia mengubah corporate culture mandiri apa sih. Sendiri ya. Bang, ini bisa Dan yang kedua, pada saat dia meminjam, yieldnya itu normal, lebih murah dari 3 negara yang lain. Kalau SMI kan sebaliknya. Nah, yang kedua, tadi Hari benar sekali. Pajak itu bukan hanya alat untuk ngumpulin uang buat APBN, tapi juga harus jadi alat distribusi kesejahteraan. Satu dengan transfer kayak tadi, tapi lebih sistematis. Kalau BLT ini kan ad hoc lah, ya kan? Tapi kalau ini yang Hari sarankan lebih sistematis berdasarkan pendapatan, income dan sebagainya. Dan hari ini bukan hal yang terlalu susah karena ada IT. Zaman dulu ngurusin yang Setengah kecil-kecil mati, tuh ribet setengah mati, ngisi formulirnya aja lama. Kalau IT ini kan semua bisa disederhanakan. Iya. Kenapa bisnis-bisnis yang belakangan ini besar itu kan ngandalin yang kecil-kecil, ditolong dengan adanya IT, ya. Nah, jadi IT ini sangat menolong kalau kita mau melakukan reformasi. Apalagi ada IKTP ya. KTP. Udah ada chipnya. Nah, yang ketiga, pajak di Indonesia kan selalu homogen. Ya, saya dulu maunya belum sempat karena pemerintah Gus Dur udah keburu selesai. Kita mau pajak beda-beda kok. Untuk daerah Indonesia yang relatif belum begitu maju, provinsi-provinsi, pajaknya kita turunin. Ya, kenapa? Daripada nggak ada sama sekali. Ya kan, nggak dikenakan lagi rate 20-30, kalau perlu 10-15%. Untuk daerah yang udah lebih makmur, itu nggak ada masalah. Jadi, flexibility dalam kebijakan sangat bisa membantu distribusi kegiatan ekonomi, disinsentif atau insentif, dan distribusi mengurangi kemiskinan. Dan syukur hal-hal begini nih 20-30 tahun yang lalu nggak bisa dilakukan karena belum ada IT system kok. Hari ini, waduh, anak-anak muda Indonesia yang pinter tinggal kita perintahkan aja loh, bikin desain ini, cek ini. Atau nebeng peduli lindungi bisa tuh. Oh iya kan. Iya, benar. Jadi banyak cara. Yang penting ada niat nggak. Nah mohon maaf dari segi ini Budi, niatnya kagak ada.
ya kan? Oligarki diringankan pajaknya, dikasih tax amnesty 2 kali. Ya itu kan pemutihan harta-harta yang nggak benar, termasuk harta-harta pejabat kan. Iya. Dan hasilnya pun nggak ada juga peningkatan pajak. Kalau betul tax amnesty itu efektif, harusnya kan penerimaan pajak naik dong. Rasio tax ratio bukan 8,1%. Di ASEAN ini kita dibandingin tetangga kita lebih rendah tax ratio-nya. Yang lain 13-16% dan sebagainya. Nah yang kedua adalah yang paling penting itu karena kita kan dalam suasana extraordinary. Harus ada shock terapi. Ya, harus ada yang dipecat dihadiri 100 orang, kapok tuh. Nggak bakal ada lagi. Oh jadi jangan 1-2 langsung agak angkanya agak ini ya. Kalau cuma 1 mah pencitraan doang. Lu gebrak dong 100 orang. Gampang sebetulnya gitu. Bang Rizal, seingat saya pernah ada dulu dikumpulin itu petugas pajak, disuruh ngaku gitu, terus udah gitu nggak boleh lagi gitu. Seingat saya ada, tapi itu karena sifatnya internal, nggak melalui undang-undang, akhirnya ya nggak terlalu efektif. Nah, tapi ini berkaitan dengan saya setuju banget soal shock terapi yang Bang RR sebut tadi, Mas BM. Bukan shock terapi, habis itu you benerin sistemnya. Iya. Nah, jangan hanya shock terapi, terus shock terapi terus lagi. Shock terus. Shock terapi dulu, sistem benerin. Nah, jadi Bang, cuma ganti jin sama setan. Ini nggak tahu, ini pribadi aja ya. Jadi sebelum kejadian ini, itu ada 2 teman yang saya anggap sangat dekat sama saya. Itu pegawai Kemenq, itu mundur dari Kemenq. Ya satunya kawan kita yang suka konten di sini juga. Ada yang satunya lagi adiknya kawan kita yang suka konten di sini juga. Jadi saya untuk menunjukkan kedekatan sama kawan ini ya. Yang satu suka konten di sini, yang satu lagi adiknya yang suka konten di sini. Tapi alasannya apa? Nah, memang merasa ya ini orang-orang bagus, punya integritas, kata BM tadi. Kalau saya bilang udah cukup. Dia geng malaikatnya lah gitu kan. Geng malaikat, walaupun malaikat teras, bagian teras nih. Mungkin sedikit lagi jadi iblis juga gitu. Betul, hari nanti saya jam 4 terima tamu, bekas staf muda pajak yang bagus yang ngundurin diri, udah nggak tahan di sistem. Nah itu, kalau nggak ada shock terapi ini, yang malaikat ini bisa kurang terus kan? Itu loh, itu menarik banget karena ini pengalaman saya dalam beberapa bulan terakhir. Waktunya dekat banget. Karena gini, sebetulnya ada satu hal yang bolong ya, yang sangat menguntungkan dalam tanda kutip oligarki. Itu kita tuh punya kantor pajak besar yang khusus menangani orang-orang super kaya. Mungkin 2.300-an ya Bang ya. Kalau kita lihat jumlahnya, rata-rata ya, mungkin sekitar cuma 1 miliar setahun tuh mereka bayar pajak tuh. Rata-rata ya sekitar. Dan itu lebih rendah ketimbang level GM di perusahaan mereka. Kenapa? Karena gini, kalau saya jadi orang super kaya, atau nggak usah super kaya lah, cukup kaya, daripada saya bayar pajak 35%, yang saya lakukan, saya punya perusahaan, saya jadi komut aja di situ, atau shareholder aja, digaji aja Rp1 per bulan, ya, atau inilah basa-basi lah, mungkin 10 juta lah gitu ya. Habis gitu, saya ngandelin dividen. Ketika perusahaan untung, dividen. Dividen itu pajaknya 10%. Jadi otomatis saya hanya membayar pajak 10%. Sementara 30%. Anak buah saya yang direksi dia bayar pajaknya 35%. Jadi sebetulnya orang-orang pemilik perusahaan yang saya kaya itu umumnya bayar pajaknya 10%. Padahal orang yang pendapatannya jauh di bawah mereka bayar pajaknya udah 15%. Nah, Bang Faisal Basri suka cerita, Mas. Kalau dia bayar pajak lebih gede daripada SBY katanya. Dia tuh suka kalau di seminar-seminar dia omongin itu. Kok gue lebih gede? Iya, karena itu. Karena kalau kita jadi pengusaha besar, dan itu bukan salah dia loh. Itu salah sistemnya memberikan peluang itu. Ya, nah jadi pertanyaan kita dulu yang bikin sistem ini
atas dasar usulan siapa? Gimana Ya, Bang kan? Erer? Ada tanggapan Bang Erer? Buat saya kira ini momentum untuk memperbaiki departemen atau dirjen-dirjen yang basah. Dan mereka nyata kok, kelihatan dari lifestyle-nya. Hari ini kan ngecek kekayaan orang juga gampang. Ya, jadi inilah momentum kalau kita ingin membenahi Indonesia. Tapi rakyat makin lama, kalau aku baca di sosial media, makin marah terhadap kelakuan mereka. Semi nih kawan kita juga Iya, ya. kan? Pajak kita dipotong terus kita pula yang harus lapor lapor. ngisi SPT. Habis itu mereka bosnya pura-pura kaget. Ini kan suara-suara gini Iya. semua nih Bang isi Twitter Nah, nih Bang. mudah-mudahan jutaan lagi kayak Sami ini makin banyak. Iya, tapi Sehingga efeknya terjadi Sambo jilid 2 di Iya, dalam tapi bidang efek pajak. nanti Sampai- efeknya tapi orang jadi nggak mau bayar pajak dong. Ya enggak Orang lah. jadi ini Enggak. dong ngemplang. Kalau dong. ada pembenahan, mereka semangat bayar pajak kok. Oh asal tadi ya Iya. serius dibenahi Iya, ada iya, shock pasti. terapi Bisa. ya kan. Orang dirangsang untuk iya. berpartisipasi seperti Iya, yang BHM iya. bilang tadi. Iya, iya, Dengan iya. apa? Dengan bahwa ini menjadi instrumen distribusi dari kesejahteraan. Betul. Itu Ada kan insentif. ada contoh tuh yang pakai mobil Rubicon, pajaknya aja dia nggak bayar, petugas pajak bagaimana? Nah, Bang Erer, dalam situasi kayak gini apa Presiden perlu nggak memberikan statement? Menurut Bang Erer? Nggak perlu karena statementnya makin lama nggak efektif. Ya kalau kita masih berharap sih menurut saya ini Dia kesempatan kasih bikin PHP doang. menurut saya ini Maksud saya, let's us rely on people power. Let's people power push for change. Ya, kalau ngandangin pejabat mah dia PHP doang. Bikin pidato baru lagi, apa, main PR doang. Iya. Ya kan bikin pernyataan tadi kan suruh aja tokoh PR buat bikin. Iya, karena Bisa momentumnya ini kan ini misalnya nih, Mbak Oki ya. Oki Madasari salah satu influencer juga. Jika Kementerian Keuangan memiliki mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran, kenapa kekayaan tak wajar pejabat DJP baru terbongkar ketika anaknya menganiaya orang dan viral di media sosial? That's a good point. That's a good point. ya momentum. kayak belajar dari kasus Sambo lah menurut saya kan Sambo dulu langsung dibikin tim kan. Tim Iya. yang tidak hanya melibatkan polisi tapi yang lintas dan ada masalah sipil juga. Polantas. Enggak, tidak hanya lintas. Itu Ya, masalah baru lagi. Jadi ya menurut saya kalau memang serius jangan hanya berhenti di pemilihan menteri, harus kan, ada Ya, salah satu momentum efek- untuk reformasi Mas, lah. Salah satu efek yang kita hargai sekarang adalah polisi udah nggak bisa nilang lagi di jalan Ya, ya kan. ya. Jadi kita Kenapa? pakai pakai elektronik tilang. Tapi ini gimana nih Mas BM? Bang RR sangat pesimis karena dari kepala ikannya lah ini busuk semuanya gitu kan. Ya. Jadi bahkan Bu SMI yang citranya ini Bersih, intelektual, good governance. dan lain-lain itu jauh bukan jauh, berada tingkat optimismenya di bawah Listio Sigit gitu. Ya. Nah, Ya, kalau menurut saya Menurut bagus. Bang Hem, Kalau ya. menurut saya tuh sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bang Rizal Ramli ini Gus Romli. adalah seperti apa yang dilakukan para wartawan yang diminta oleh dia ketika dia jadi kepala Bulog. Suruh gebuk kenceng-kenceng supaya Sri Mulyani bisa dapat Dapat, nih. iya, Ini iya, lihat betul. Rizal Ramli aja ngomong gini nih. Karena posisi Sri Mulyani itu pasti juga tekanan dari oligarki dari mana-mana tuh banyak. Jadi whistleblower-nya harus banyak nih. Jadi dia juga harus ada alasan untuk melakukan tindakan yang lebih keras Kalau lagi. RR ini ditekan oligarki, dinda-dindanya langsung bunyi. langsung dia bor kan apa namanya rel kereta di pelabuhan. Dinda langsung berisik kan Aduh, kata kena pula kita nanti oligarki ini ya. Dia ngomong lebih berisik. Jadi Bos. saya kira bagus Bang Rizal Ramli ini bisa memotivasi Sri Mulyani supaya lebih berani mengambil tindakan. Ini kawan baiknya Bang Rizal juga nih, Alvin Lee nih. Coba Rakyat baca. dikejar-kejar untuk lapor dan bayar pajak, bahkan dicari-cari kesalahannya agar nambah bayar pajak. Pejabat pajak sendiri tidak lapor kekayaan atau tidak lapor yang sebenarnya, tapi dibiarkan saja. Intelligence Kemenq cuma untuk wajib pajak, tidak berlaku bagi pegawai dan pejabat sendiri. Ini kata abang tadi kan, Iya, iya. Intelligence Kemenq Iya. yang tadi itu sangat Ganas. tahu tuh ya kan, punya Sama ganas sistem keluar. ganas.
Tapi ke dalam dari LHKPN aja nggak bisa ada apa-apa. Nah, saya dapat info juga, Bang. Tapi ini bukannya udah dikoreksi tadi? Apa tuh? Yang ternyata apa? Yang mana? Itu kan yang sampai bulan 1 April Iya, kan? 30. Oh enggak, ini maksudnya ini Yang Pak, belum Mas, lapor. untuk apa tadi intelligence untuk mendeteksi Jadi, ini oke. wajar Yang apa enggak menganalisis hartanya. ya. Jadi ini juga nih, dia baru dapat info juga. Jadi karena Bernie Sanders mau ke sini, saya agak riset nih soal ini nih, terutama di dunia pernetizenan ini, Bang. Jadi akunnya Kemenq itu yang pajak itu, lu tahu nggak, yang Dirjen Pajak. Jadi kalau ada orang pamer bill di Oh iya di langsung. medsos, dia muncul langsung. Hai kakak, Hai gini kakak ya. bayar pajak gitu-gitu. Iya, jadi Ya gitu, kayak Bang. influencer itu ya. Influencer lagi pakai beli baju baru, Iya. pajaknya udah bayar belum gitu. Masa? Jadi orang ditagihin iya. di depan umum sama akun itu gitu. Akun resmi DJP. Iya. Jadi ada orang beli tas Hermes gitu Bang, atau flexing kan, Iya, akhirnya bener. pamer kan di media sosial, langsung ditanya tuh. Kayak Raffi Ahmad tuh berkali-kali tuh kena. Iya kan? Iya kan? Beli mobil baru gitu. Iya, loh. oh. Jadi ganas sama rakyat pembayar Iya. pajak ke dalam nggak ada apa-apa. Iya, ya. makanya tadi Iya. intelligence kalau kata Bang Alfa, Iya. intelligence pajaknya lebih Jadi, worse Di untuk. kepala netizen nih, oh it's time to reverse. Nah, Gitu iya. kan. Jadi akhirnya kemarahannya agak ekstrim Bang. Keluar singa ke dalam kucing. Kenapa ya Bang? Kenapa ke dalam nggak bisa jadi kucingnya? Padahal kan misalnya Jadi gini, singa Karena juga. jadi singa juga. Kayak misalnya dulu kan Kemenq kita lihat lah, ada juga orang-orang bagus kan kayak Pak, dulu kalau nggak salah ada Dirjen Bea Cukai Pak Anwar Nah, ya. Supriyadi itu kan Supriyadi, juga ya, bagus. yang bikin runyam semua gara-gara Iya. setiap hari pakai kijang krista bos. Iya. Dirjen Bea Cukai kalau nggak salah ya Bang. Walaupun di kampung gua kayak yang Krista ini udah mantap, Bos. Iya tapi kan orang Bea Cukai ini kan hancur nih. Dirjen gue kijang krista gue harus yang lebih rendah lagi jadi- dong. Tapi jangan dulu salah loh, dia ada- orang luar. Karena beliau itu dua orang PTKA, JKA, bukan orang dalam bea cukai. Ya. Memang kalau untuk membenahi itu kadang-kadang lebih efektif orang luar ya Bang ya, karena nggak ada Nggak ada ikatan. tepas selera gitu, tepas selera. Gimana Bang? Kenapa ke dalam jadi kucing Bang? Ya karena itu Keluar kan jadi singa. brotherhood ya, Iya. ikatan persahabatan persaudaraannya Udah berkelindan ya, Bang. udah kental lah. Dia nggak mau kalau salah satu temennya diperiksa hubungan personal jelek. Nah dulu Belum istri saling kenal. ya awal-awal reformasi masih banyak anggota DPR yang lurus lah. Nah biasanya kan setiap rapat dengan menteri ada amplop-amplop. Nah beberapa dari teman kita yang lurus ini nggak mau kasih amplop. Iya. Ya, Sama Yanti itu saya ingat ada dulu. berapa? Nah tetapi setiap kali bocor sesuatu dari rapat itu mereka yang dituduh. Pasti nih Damayanti nih, pasti siapa. Oh yang pelakunya menerima nih. ini. Iya kan? Nah, Jadi ini di dalam dia cepu ya. dipojokin. Iya. Dan di awal ya. Padahal enggak, bukan mereka Iya. gitu loh. Dan di awal-awal anggota PKS juga nggak mau terima tuh, awal-awal. Nah, jadi kadang-kadang begitu karena dominan culture-nya udah korup, udah hedon. Begitu kamu biasa-biasa, kamu malah diledek-ledek. Oh. Iya kan? Begitu kamu pakai mobil biasa aja, iya kan? Yang lain pada ngeledek dan sebagainya. Terus saya ingat ada satu lagi Bang. Itu saya ingat anaknya Pak Tiasena siapa tuh? PDIP. Ya, Iya, dia kan Angelina. nggak mau terima, tapi dia takut Angelina. dimusuhin. Jadi akhirnya amplop itu dia kasih ke gerejanya, tapi tetap aja masuk buaya. Ini sama kayak ada Lucu juga. Iya. Meskipun bukan buat gue tapi kan tanda tangannya dia iya, terima kan. kan. Dia nggak berani nolak karena nanti dituduh macam-macam Iya, oleh. iya. Jadi udah dominan yang evilnya ini. Sama ada anggota DPR bekas orang LBH ya Ria ketemu kita ya salah satu inilah papan atas lah ya penegak inilah pengacara gitu ya. Itu bilang gue ini minoritas sih kalau gue nggak timpe bisa kena ini kan karena semuanya Itu saya ingat dulu saya kan diminta Pak Surya Paloh menaik media Indonesia. Itu salah satu kebijakan pertama kan nolak amplop. Ya. Oh itu juga berat. Akhirnya banyak mundur. Akhirnya dulu kita di Tempo kadang-kadang supaya teman-teman gak dimusuhin dimusuhin di lapangan. Akhirnya dikasih amplop terima setor sama kantor kirim lewat pos. Jadi kita ada bukti pengembalian. Tapi teman-teman kita di lapangan nggak dimusuhin.
Jadi ini memang harus ada perubahan budaya. Iya, itulah tadi ya. Jadi Max Havelaar ini Bang ya. Tapi tokoh-tokoh kemerdekaan kita itu betul-betul banyak yang lurus dan amanah. Miskin-miskin dia. Miskin akibatnya. Bung Hatta, zaman Orde Baru juga banyak. Pak Sutami, Menteri PU, pada Kementerian Bahasa, miskin banget. Profesor Slamet, Imam Santoso, iya kan? Tapi kan Jadi negara juga miskin Bang waktu itu. No. Yang lain teman-temannya kaya raya. Jangan salah. Dia ciptakan kultur baru gitu loh. Bang, tadi abang cerita soal Pak Mar'i ya. Gimana bang? Tadi abang baru sampai apa tadi ya? Kita butuh Hugeng, abang udah cerita. Mar'i ini apa bang? Pak Mar'i ini kalau kita bicara kontes Lopa tadi udah panjang lebar ya. Lopa tuh punya warung tuh. Siapa? Pak Lopa tuh ini banget untuk pendapatannya dulu sebagai jaksa tinggi dia punya warung. Warung sembako gitu ya Mas. Tapi Baramuli pun takut kan. Bob Hasannya takut. Gus Dur pun agak ragu juga kan. Pak Mar'i ini gimana permainannya Bang? Kan kita bicara kontes Kementerian Keuangan pasti ada dong orang-orang bagus. Betul-betul jujur. Dari sejak mahasiswa dia aktivis, ketua HMI, tokoh 66. Ya, jadi value system amanah dia terus berlanjut gitu lah. Ya, sehingga mempengaruhi lingkungannya juga. Sebetulnya tetap ada, even dalam suasana gini, kalau kita tekun meneliti, tetap ada Mari Muhammad baru, atau siapa, Hugeng baru, Sutami baru, tapi mereka ini kan nggak kepantau. Yang dikenal semua ini kan tokoh-tokoh yang di backing sama partai politik semua. Tokoh-tokoh partai politik ini, partai politiknya aja korup kok. Diterima upeti. Iya. Bagaimana lu berharap bahwa mereka akan nyalonin orang-orang yang bersih dan amanah? Ya, kita punya juga Hakim Agung Kartidjo kan yang sampai pensiun juga sangat sederhana. Ya, diundang makan siang aja Kartidjo nggak berani. Ya. Dia mau makan siang karena teman satu angkatan kita dulu waktu dia di Jogja. Tapi sama orang lain dia bilang, Mas Rizal, aku nggak berani diundang makan siapapun. Karena percaya sama abang aja ya. Karena ya histori lah. RR ya 11-12 juga sama dia kelakuan kan. Poin gua, sistem kita ini tidak menghasilkan the best of us. Secara intelek, secara integrity, untuk nongol ke atas. Karena the whole system, political systemnya itu, ekosistemnya itu korup. Ya, kamu mau jadi gubernur, bupati, mesti nyetor ke partai 50-60 miliar. Bagaimana kamu harapkan kemudian dia akan promosikan orang bagus, orang jujur gitu. Jadi kita harus ubah ya, dan saya berkali-kali kesempatan kita udah ikut sistem di Skandinavia, di Jerman. Ya, partai politik dibiayain aja sama negara di Belanda, sehingga mereka loyal bukan kepada cukong, mereka loyal sama rakyat sama negara. Kita ini kan munafik, sok-sok nggak dibiayain negara, menyolong terus di APBD, di project, di BUMN. Kalau cukongnya jadi pejabat juga gimana bang? Wah itu lebih berbahaya. Peng-peng, itu pasti ada peng-peng, tapi bisa ada undang-undang konflik of interest. Biasa itu.